Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan melakukan diskusi ilmiah kembali yang akan dibawakan oleh Asof Prof. Dharma Wijaya bin Idris dengan tema membuka pintu peradaban. Jadi saya selaku moderator ingin bertanya, apa sebenarnya maksud dengan membuka pintu peradaban tersebut, dan apa hubungannya dengan masyarakat umum pada saat ini. Mungkin seperti itu, mohon penjelasannya. Prof, kami persilakan dengan baik. Salah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ya, jangan lupa subscribe ya kita ke channel kami, bantu kami untuk mengembangkan dakwah ini, namanya dakwah akademik. Nah, pada pagi hari ini kita ingin mendiskusikan apa yang dimaksud dengan membuka pintu peradaban. Nah, dari kata membuka pintu peradaban, berarti pada hari ini istilahnya kita diperadakan suatu peradaban yang tertutup. Nah, jadi ada dua istilah di sini, yaitu peradaban yang terbuka dengan peradaban yang tertutup. Nah, itu. Nah, saya melihat atau kami melihat dari SP Indonesia, peradaban hari ini kalau kita ingin lihat garis besarnya ya, ada dua ya, peradaban Islam yang berpusat di Timur Tengah, kemudian peradaban Barat yang berpusat di Eropa, kemudian dikembangkan di Amerika. Gitu. Nah, dua peradaban ini kalau kita amati, kalau di kajian ilmu kedokteran sejarah seperti buku ini, ya, nah ini, ya, buku ini, ya, nah, di dalam buku ini bahwa dua peradaban ini itu masih dalam kategori peradaban tertutup. Ya, apa yang maksud dengan peradaban tertutup? Dia belum bisa mengatasi masalah-masalah peradaban yang terjadi saat ini. Gitu. Kalau dikatakan terbuka, berarti dia bisa digunakan untuk untuk mengatasi masalah-masalah peradaban yang sedang terjadi saat ini. Contoh, kalau kita ambil peradaban Eropa ya, nah peradaban Eropa indikatornya, apabila kita ingin mengatakan peradaban Eropa itu peradaban terbuka, berarti dia sudah mampu mengatasi konflik perang yang terjadi di Ukraina yang sudah berlangsung sejak bulan Februari sampai sekarang gitu. Ya, sampai sekarang. Berarti sudah berlangsung hampir 4 tahun. Nah, berlarut-larutnya konflik dan perang di Ukraina itu menandakan bahwa peradaban Eropa itu masih dalam kategori peradaban tertutup. Artinya apa? Bahwa peradaban yang ada itu tidak mampu mengatasi masalah peradaban yang sedang mereka hadapi sendiri. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kita ingin bicara peradaban Islam, itu juga masih peradaban tertutup. Contohnya, ya Palestina yang sejak diserang oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 sampai hari ini sudah hampir jalan 3 tahun, bahkan semakin berkembang, dan para pengamat bisa memperkirakan setelah tewasnya Ayatollah Ali Khamenei ini akan berkembang menjadi perang dunia ketiga. Itu menandakan bahwa peradaban Timur Tengah itu masih dalam kategori peradaban tertutup. Karena kalau dikatakan peradaban terbuka, berarti dia bisa mengatasi masalah peradaban yang sedang terjadi. Nah, begitu. Apalagi ini masalah besar ya. Nah, itu. Jadi arti daripada peradaban terbuka itu adalah mampu digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah peradaban yang terjadi, kemudian membawa peradaban itu ke arah yang lebih baik. Ya, ini kita katakan namanya dalam kajian sejarah bahwa masa lalu itu past tense, sekarang present, depannya future. Masa lalu itu hari ini atau present itu lebih baik daripada masa lalu. Masa depan itu lebih baik daripada masa sekarang. Nah, peradaban terbuka mampu memperbaiki hari ini menjadi masa depan yang lebih baik. Nah, itu peradaban seperti itu yang kita bangun. Nah, jadi peradaban terbuka itu butuh ilmu yang terbuka. Nah, ilmu yang terbuka itu yang belum ada. Kalau kita ingin lihat dari peradaban Barat, kalau kita dari segi ilmunya, kita ingin lihat dari ilmunya, ada ilmu agama
Tapi orang Barat ini ilmu agamanya tidak normal. Nah, maka dalam bidang ilmu agama dia tertutup, tidak bisa mengatasi masalah. Nah, dalam bidang sains, ilmu akademik, ya Barat ini punya ilmu akademik, tetapi ikut ilmu akademinya juga tidak tertutup, tidak terbuka semuanya. Kenapa? Karena ilmu akademik yang digunakan di Barat, yang digunakan seluruh dunia hari ini ada ilmu akademik sekuler, terbatas begitu, sehingga dia tidak bisa mencakup seluruh permasalahan secara baik. Sehingga walaupun ilmu sekuler berkembang baik di berbagai dunia, tetapi ilmu akademik sekuler tidak mampu digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Maka kalau ingin peradaban Barat ini menjadi peradaban terbuka, maka agamanya harus diperbaiki menjadi agama yang rasional, kemudian ilmu akademiknya juga harus diperbaiki menjadi ilmu akademik yang sempurna begitu. Nah, kalau kita kembali ke peradaban Islam, ya kalau kita ingin lihat dari sisi ilmu, maka peradaban Islam itu dari sisi ilmu agamanya sudah terbuka. Ya, karena agama Islam itu agama rasional, ya, yang bersumber dari Allah, kemudian diberikan kepada manusia melalui para nabi. Tetapi dari segi ilmu akademiknya, peradaban Islam itu masih tertutup, di mana peradaban Islam tadi masih mengambil daripada ilmu akademik sekuler Barat. Nah, ilmu akademik sekuler Barat ini hanya rasional dalam konteks pemikiran, tetapi dia belum sempurna, karena ilmu akademik Barat tadi hanya masih memisahkan antara ilmu akademik dengan ilmu agama. Nah, apabila ilmu akademik Barat ini disempurnakan dengan ilmu agama yang rasional juga secara teori dan metodologi, maka akan melahirkan ilmu akademik yang sempurna. Apabila agama Islam agama rasional kemudian bertemu dengan ilmu akademik yang sempurna, maka Islam ini menjadi peradaban yang terbuka. Apa itu maksud peradaban terbuka? Peradaban yang bisa digunakan untuk memahami, mengatasi masalahnya sendiri, kemudian bisa pula digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah peradaban-peradaban yang lain, kayak peradaban Barat, kayak peradaban Yahudi, kayak peradaban Persia, ya, kemudian peradaban Cina, peradaban India, begitu ya. Itu namanya indikator bahwa suatu peradaban itu dikatakan peradaban terbuka, ya begitu ya. Jadi peradaban terbuka itu adalah peradaban yang rasional dari sisi agama, kemudian sempurna dari sisi akademik. Apa itu sempurna dari sisi akademik? Saya tegaskan lagi, adalah ilmu akademik yang rasional secara dari segi pemikiran, tetapi langsung tersambung kepada Allah. Artinya apa? Ilmu agama dan ilmu akademik bersatu secara teori dan metodologi, sehingga disebut di surat Al-Alaq disebut dengan ilmu akademik Islam. Inilah yang kami kembangkan ini bukunya menjadi ilmu kedokteran sejarah. Nah, ilmu kedokteran sejarah itu apa? Adalah ilmu akademik Islam yang kami kembangkan menjadi ilmu kesehatan terpadu yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah perdamaian, keselamatan, kesehatan, pengobatan, dan pembangunan berkelanjutan. Bisa juga digunakan untuk mencegah dan mengatasi kematian dan bencana tragis yang terjadi secara berulang-ulang dengan jalan akademik seperti yang terjadi di Ukraina, kemudian Timur Tengah seperti Papua atau Sudan, atau wilayah-wilayah konflik lain, atau bencana alam yang terjadi secara berulang-ulang seperti terjadi di Indonesia kayak banjir bandang dan lain-lain. Sebab itu perlu pendalaman dengan menggunakan metode peradaban terbuka atau yang terbangun dari ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam yang disebut dengan Islam ilmu sempurna. Nah, seperti ini menurut saya. Nih. Jadi ini adalah 3 ilmu. Jadi peradaban tertutup itu terdiri dari 2 konsep ilmu, yaitu sekulerisme Islam tadi, kemudian sekulerisme Barat, kemudian kami masuk dengan Islam ilmu sempurna. Nah, jadi Islam ilmu sempurna yang maksud dengan ilmu peradaban terbuka yang bisa digunakan untuk memahami, mengatasi masalah-masalah peradaban Islam secara internal, kemudian bisa juga digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah peradaban Islam seperti peradaban Barat, kemudian peradaban Cina, peradaban India, dan peradaban-peradaban lokal yang perlu diperbaiki agar peradaban hari ini yang sedang kusut ini kedepannya bisa dibuka menjadi peradaban yang lebih baik, memudahkan kita untuk hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Simpel pemirsa ya, ini ya. Nah,
Ini. Saya kira demikian. Jangan lupa subscribe kami, ikuti terus kami akan selalu hadir dengan ilmu baru yang membantu kita keluar dari masalah untuk menjemput masa depan yang lebih baik sekaligus menjadi jalan untuk masuk surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia karena itu kebutuhan kita hidup hari ini, dan kemudian berilah kami kebahagiaan akhirat karena itulah kebutuhan hidup kita setelah meninggal, dan selamatlah kita dari siksa api neraka baik di dunia maupun karena kita tidak sanggup menderita karena kita adalah makhluk yang terbatas. Makanya kami mengembangkan namanya ilmu kunci kebahagiaan. Ilmu kunci kebahagiaan adalah konsep dasar daripada ilmu peradaban terbuka. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa ikuti terus diskusi-diskusi ilmiah kami dari LCP Indonesia. LCP Indonesia adalah keluarga pribumi yang fokus melakukan pendidikan mandiri. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah hidup hari ini dengan cara akademik dan menggunakan ilmu yang sempurna agar kita bisa bahagia hidup di bumi dan mati masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi materi yang dibawakan oleh Assopraf Dharma Wijaya, dan terima kasih atas penjelasannya, dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa ya pemirsa untuk di subscribe. Makasih.